Berita aktual 9 Oktober 2025. Perkembangan konflik antara Iran Israel. 1. Hari kelima perang udara intensif. Israel melancarkan serangan udara dan drone secara besar-besaran ke fasilitas militer, peluncur rudal, dan situs nuklir Iran atau Fordow, Natanz, termasuk serangan terhadap kantor penyiaran negara Iran, bagian dari Operation Rising Lion. Iran membalas dengan lebih dari 370 rudal dan ratusan drone, menargetkan Tel Aviv, Herzliya, Haifa, dan kota-kota lainnya, menyebabkan korban sipil di kedua pihak. 2. Kerusakan situs nuklir bawah tanah. Badan Energi Atom Internasional atau IAEA melaporkan bahwa serangan Israel berhasil merusak bagian bawah tanah fasilitas nuklir Natanz. 3. Pembunuhan Ali Shadmani, Jenderal Pimpinan Militer Iran. Israel mengklaim telah membunuh Ali Shadmani, Panglima Perang Baru Iran, dalam serangan ke Tehran. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hari-hari ini bukanlah hari-hari biasa, bumi berguncang, langit menyala, dan dunia berteriak. Tapi di balik hiruk-pikuk berita, di balik suara ledakan dan gemuruh senjata, ada suara lain yang sedang berbicara. Suara nubuatan, suara Tuhan yang sedang menyatakan kuasanya. Apa yang sedang terjadi di Timur Tengah bukan sekedar konflik politik. Ini bukan sekedar perang antara dua negara. Ini adalah panggung surgawi yang sedang terbuka, tempat di mana nubuatan ribuan tahun mulai digenapi satu persatu. Ini adalah waktu bagi kita, umat Tuhan, untuk tidak tidur. Waktunya untuk membuka mata rohani dan melihat. Tuhan tidak tinggal diam. Ia sedang menggerakkan tangannya. Ia sedang menyatakan namanya. Ia sedang membela warisannya. Jangan biarkan dunia membentuk cara pandang kita. Biarlah firman Tuhan menjadi lensa kita melihat dunia, dan hari ini kita akan menyelami apa yang benar-benar sedang terjadi, bahwa perang ini bukan hanya tentang Israel dan Iran. Ini tentang terang melawan kegelapan. Ini tentang Tuhan yang sedang menyucikan tanahnya. Saudara, hari ini dunia tidak sedang beristirahat. Bukan langit yang cerah yang menjadi berita, tetapi langit yang menyala oleh rudal dan nyala api peperangan. Bukan damai yang memenuhi bumi, tetapi murka dan teriakan kehancuran yang bergema. Perang antara Israel dan Iran telah memasuki hari kelima. Namun ini bukan hanya soal perang dua negara, ini adalah panggung nubuatan. Ini adalah gema nubuat yang sedang digenapi di depan mata kita. Israel melancarkan serangan udara besar-besaran. Bukan hanya sekadar pembalasan, bukan hanya strategi militer. Mereka menyebutnya Operasi Singa yang Bangkit atau Singa yang Bangkit. Singa Yehuda tidak tinggal diam saat umatnya diserang. Firman Tuhan berkata dalam Hosea 11 ayat 10, mereka akan mengikuti Tuhan, ia akan mengaum seperti singa, sungguh ia akan mengaum, maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat. Saat dunia melihat drone dan rudal, kita yang percaya melihat sesuatu yang lebih besar. Tangan Tuhan sedang bergerak atas tanahnya. Iran membalas dengan ratusan rudal dan drone. Tel Aviv, Haifa, Herzliya dihantam. Tapi biar saya beritahu, tidak ada satu rudal pun yang lepas dari pengetahuan Tuhan. Mazmur 121 ayat 4 berkata, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Dunia melihat kehancuran, tapi kita melihat Tuhan yang berjaga. Ini bukan tentang kekuatan militer Israel, tapi tentang perjanjian kekal Tuhan dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara, IAEA melaporkan bahwa fasilitas nuklir bawah tanah Iran di Natanz telah dihantam dan rusak berat. Bukankah Tuhan pernah berkata bahwa apa yang disembunyikan di dalam tanah akan dibongkar oleh terangnya? Lukas 12 ayat berkata,
Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Ali Shadmani, Panglima Perang Iran, otak dari strategi pembantaian terhadap Israel, tewas di Tehran. Dunia menyebutnya kemenangan militer. Tapi firman Tuhan menyebutnya penghakiman atas mereka yang mengangkat tangan melawan umat pilihan Tuhan. Obadja 1 ayat 15 berkata, "Sebab hari Tuhan telah dekat untuk segala bangsa. Seperti yang kau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Pembalasanmu akan kembali ke atas kepalamu sendiri." Jangan tertipu oleh judul berita. Ini bukan sekadar konflik Israel-Iran. Ini adalah konfrontasi antara terang dan gelap. Ini adalah panggung penggenapan nubuat yang tertulis ribuan tahun lalu. Yoel 3 ayat 2 berkata, "Aku akan mengumpulkan segala bangsa dan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Di sana aku akan berperkara dengan mereka mengenai umatku dan milik pusakaku Israel." Saudara, inilah pertanyaan utama hari ini. Di pihak siapa engkau berdiri? Di pihak nubuatan Tuhan atau di pihak dunia yang memberontak? Matius 12 ayat 30 berkata, "Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku." Ini bukan waktunya jadi penonton. Ini waktu untuk memilih. Apakah hidup kita memuliakan Tuhan dan berdiri di pihak rencananya? Atau hidup dalam kompromi dan menjadi bagian dari dunia yang akan dihakimi? Gaza, Tehran, dan kota-kota lain sedang diguncang bukan karena politik, api karena tanah itu sedang disucikan. Tuhan sedang membersihkan tanahnya dari darah, dari penyembahan berhala, dari roh antikristus. Yehezkiel 36 ayat 5 berkata, "Dalam murkaku yang menyala-nyala, aku berkata, sesungguhnya aku telah berbicara terhadap bangsa-bangsa lain yang dengan segenap hati dan penuh penghinaan menyerahkan tanahku kepada diri mereka." Saudara, inilah saatnya berjaga-jaga. Jangan sibuk menonton berita sampai lupa bahwa Tuhan sedang bergerak. Wahyu 19 ayat 11 berkata, "Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil." Tuhan Yesus tidak sedang tinggal diam. Ia sudah turun tangan. Ia akan membela umatnya. Dan dunia akan tahu bahwa ia adalah Tuhan, saudara. Jangan pernah berpikir ini hanya akan berlalu. Jangan pernah berkata, ini hanya siklus politik. Ini bukan siklus, ini adalah puncak zaman. Ini adalah saat ketika bumi sedang bersaksi bahwa Raja segala raja akan segera datang. Langit menyala karena murka Tuhan mulai dinyatakan. Tanah bergetar karena darah orang benar sedang berseru-seru dari bumi. Dan mereka yang menutup telinga akan kebenaran akan terkejut ketika melihat Anak Domba datang bukan lagi sebagai penebus, tetapi sebagai hakim yang mengayunkan pedangnya. Sefanya 1 ayat 14 dan 15 berkata, "Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat dan segera datang dengan sangat cepat. Hari itu adalah hari kegeraman, hari kesesakan dan kesulitan, hari kehancuran dan pemusnahan, hari kegelapan dan kelam, hari awan dan kabut tebal." Apakah dunia siap? Tidak. Apakah gereja siap? Banyak yang masih tertidur. Apakah engkau siap? Hari ini adalah hari pertobatan, bukan besok, bukan nanti, tapi hari ini. Tuhan sedang menandai siapa miliknya. Ia sedang memisahkan gandum dari lalang. Jangan hanya menjadi penonton dari perang yang terjadi di layar televisi. Lihatlah lebih dalam. Ini adalah panggilan terakhir bagi banyak orang untuk kembali kepada Tuhan. Yeremia 25 ayat 31 berkata, "Deru akan sampai ke ujung bumi, sebab Tuhan mempunyai perkaranya dengan bangsa-bangsa. Ia berperkara dengan segala makhluk, orang-orang fasik diserahkannya kepada pedang." Ini bukan waktunya takut, ini waktunya berlutut di hadapan Tuhan dan berkata, "Pakailah aku di masa ini Tuhan,
buat aku menjadi suaramu di tengah generasi yang memberontak ini. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini kita tidak sedang menyaksikan sekedar konflik geopolitik. Kita sedang melihat langsung bagaimana langit berbicara, bumi menjerit, dan sejarah dipaksa berbelok. Perang udara yang sudah memasuki hari kelima antara Israel dan Iran bukan hanya soal strategi dan teknologi. Ini adalah tentang siapa yang sedang disentuh oleh tangan Tuhan. Israel menghantam jantung militer dan nuklir Iran, bukan permukaan, tapi kedalaman tanah yang tersembunyi. Fordo dan Natanz yang dibangun jauh di bawah tanah, sebagai simbol keangkuhan manusia terhadap Tuhan, kini terkoyak. Dunia ilmiah dan militer mungkin menganggap ini sebagai keberhasilan operasi, tapi bagi mereka yang peka terhadap suara nubuatan, ini adalah isyarat bahwa Tuhan sedang menyingkap apa yang selama ini disembunyikan oleh bangsa-bangsa. Serangan ke kantor penyiaran nasional Iran bukan kebetulan. Itu bukan hanya tentang infrastruktur komunikasi, itu tentang suara. Tuhan sedang membungkam suara yang menyesatkan jutaan orang. Propaganda yang selama ini mengutuk Israel, menyesatkan bangsa, dan menumbuhkan kebencian, kini terdiam. Tidak ada kebisingan yang bisa menutupi kebenaran ketika Tuhan mulai berbicara. Dan lebih dari itu, Ali Shadmani, jenderal kebanggaan Iran, panglima yang dipersiapkan untuk membawa peperangan melawan umat Tuhan, telah tumbang. Ini bukan sekadar pembunuhan militer. Ini adalah deklarasi ilahi. Tidak ada panglima, tidak ada kekuatan, tidak ada strategi yang bisa berdiri ketika Tuhan sendiri yang turun tangan. 370 rudal dan ratusan drone dibalas dengan tangan Tuhan yang tak kelihatan. Dan korban jiwa pun tak bisa dihindari. Tetapi apakah dunia sadar? Apakah bangsa-bangsa gemetar? Ataukah mereka tetap mengepalkan tinju ke langit dan berkata, "Kami akan membangun kembali yang roboh"? Kesimpulannya jelas, Tuhan sedang memutar kunci nubuat. Kunci yang membuka peti-peti peringatan lama, yang pernah dikatakan kepada bangsa-bangsa yang sombong, yang pernah ditulis untuk raja-raja yang menyatakan diri ilahi. Sekarang kunci itu membuka zaman ini dengan kekuatan yang tak bisa ditolak oleh teknologi, diplomasi, atau senjata nuklir. Tuhan sedang mengguncang tahta-tahta kebanggaan manusia. Ia sedang menghantam bukan hanya tembok dan beton, tetapi juga kesombongan, rencana, dan ambisi para pemimpin dunia. Saudara-saudari yang terkasih, jangan tertidur saat langit menggelegar. Jangan terpesona oleh berita dan lupa akan nadi nubuatan yang berdetak keras di balik setiap serangan ini. Sebab jika tempat terdalam yang manusia anggap aman telah dijangkau oleh kuasa Tuhan, maka tidak ada satupun tempat yang bisa menyembunyikan hati yang memberontak terhadapnya. Tuhan sedang berbicara, dunia sedang diadili, dan Israel adalah jarum kompas nubuat yang sedang menunjuk ke satu arah. Penggenapan semakin dekat. Mari jangan hanya menjadi penonton dari kehancuran bangsa, tetapi jadi pelaku pertobatan yang tidak lari dari suara Tuhan, melainkan berlutut, menangis dan berkata, "Bersihkan aku ya Tuhan, sebab aku tak ingin dihitung bersama mereka yang Kau hancurkan." Shalom saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini.
Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kita hidup di dalam hari-hari yang luar biasa. Hari-hari di mana nubuatan tidak lagi hanya dibacakan, tetapi disiarkan secara langsung di layar dunia. Hari-hari di mana darah, api, dan tiang-tiang asap menjadi tanda-tanda bahwa Tuhan sedang berbicara dengan keras kepada bumi ini. Israel bukan sekadar negara kecil di Timur Tengah, itu adalah jam tangan Tuhan. Ketika jarumnya bergerak, dunia harus berjaga. Ketika Israel diserang, langit bersuara. Dan ketika Tuhan membela, siapa yang bisa menahan tangannya? Pertanyaannya hari ini bukan lagi apa yang sedang terjadi, tapi apakah hidup kita selaras dengan kehendak Tuhan? Apakah kita berdiri di pihak kebenaran atau larut dalam gelap dunia yang membenci Israel dan menolak Kristus? Waktunya berpihak, waktunya bangkit, waktunya berdiri bersama Tuhan. Jangan diam, jangan netral, sebab siapa tidak bersama Yesus, ia melawan Dia. Dan siapa melawan Dia akan merasakan murkanya. Hari-hari ini adalah hari yang genting, hari yang tidak bisa lagi dianggap biasa. Dunia sedang menonton layar yang salah, sementara langit sedang menyiarkan nubuatan Tuhan secara langsung. Banyak yang masih sibuk dengan dunia, padahal Tuhan sedang mengetuk dengan keras di pintu sejarah umat manusia. Israel bukan hanya sedang diserang, Israel sedang dipakai Tuhan untuk membunyikan alarm surgawi. Dan suara itu bukan hanya untuk bangsa-bangsa, tetapi juga untuk kita, untuk gereja, untuk umat pilihan, untuk setiap orang percaya dimanapun berada. Ini bukan hanya tentang politik, ini tentang profetik, ini bukan sekadar perang fisik, ini panggilan rohani, ini bukan sekadar konflik antar negara. Ini suara Tuhan yang sedang mengguncang dunia. Tuhan sedang menunjukkan bahwa waktu semakin singkat, dan pertanyaannya masih berdiri tegak di hadapan kita semua. Apakah kita siap menghadapi penggenapan setiap nubuatan itu? Saudara, Tuhan tidak akan diam, Ia sedang mempercepat langkahnya. Apa yang dulu kita baca di Alkitab, sekarang kita lihat dengan mata kepala sendiri. Dari mana kita tahu ini adalah saat-saat terakhir? Lihat Israel, lihat nubuatan, lihat keadaan gereja, lihat hati manusia. Yesaya 60 ayat 2 berkata, "Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu." Tapi terang itu hanya akan muncul atas mereka yang berpihak kepada Tuhan, bukan yang netral, bukan yang pasif, bukan yang hanya duduk menonton dari bangku penonton sejarah. Tuhan memanggil para prajurit iman untuk bangkit. Bangkit bukan dengan kekerasan, tapi dengan kebenaran. Bangkit bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyuarakan terang. Inilah waktunya untuk menyuarakan Injil. Inilah waktunya untuk memberitakan nubuatan. Inilah waktunya untuk bersuara bagi Tuhan dan kebenarannya. Jangan malu, jangan takut, karena jika kita diam, batu-batu akan berteriak. Dan jika kita mundur, Tuhan akan mengangkat orang lain, tapi kita akan kehilangan bagian kita dalam pekerjaan besar ini. Saudara-saudari, Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi pengamat. Tuhan memanggil kita untuk menjadi penyampai suaranya di tengah kekacauan dunia. Mungkin suara kita kecil di antara bising dunia. Mungkin channel kita belum punya jutaan subscriber. Tapi ketika suara itu berisi firman Tuhan, langit memperhatikannya, surga mencatatnya, dan jiwa-jiwa bisa diselamatkan oleh satu kata yang kita ucapkan dengan iman. Jangan tunggu viral baru mau bersuara. Jangan tunggu diundang baru mau bersaksi. Jangan tunggu semuanya siap baru mulai bergerak. Waktunya sekarang, tempatnya di sini. Pesannya, Yesus akan datang dan dunia harus bertobat.
bagikan video ini, kirim ke grup keluarga, grup gereja, sahabat, teman kerja, tulis di sosial media, ungkapkan suara nubuatan. Jangan biarkan dunia hanya disuguhi berita politik dan kebencian. Berikan mereka kebenaran, berikan mereka suara dari sorga. Karena saat kita menyebarkan firman Tuhan, kita sedang menabur benih kekekalan. Dan siapa tahu, lewat satu video, satu kalimat, satu ayat, ada satu jiwa yang diselamatkan dari murka yang akan datang. Yesus berkata dalam Markus 8 ayat 38, "Sebab siapa yang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya bersama-sama dengan malaikat-malaikat kudus." Jangan jadi generasi yang malu bersuara. Jadilah generasi yang bangga berdiri bersama Kristus. Jangan jadi bagian dari orang-orang yang hanya menonton dunia terbakar. Jadilah air sejuk yang membawa Injil untuk menyelamatkan mereka. Saudara, Tuhan sedang bergerak. Langit sedang berbicara. Israel sedang mengguncang dunia. Dan sekarang, Tuhan sedang menanti respons kita. Apakah kita akan bergabung dalam gelombang suara nubuatan? Ataukah kita akan larut dalam diam dan ketidakpedulian? Inilah panggilannya. Sebarkan nubuatan, sebarkan kabar baik, sebarkan peringatan Tuhan, sebarkan firman-Nya dengan api dan air mata. Karena waktu tinggal sedikit, dan setiap detik yang tersisa adalah kesempatan terakhir untuk memenangkan jiwa. Bersiaplah, sebab Raja itu sudah menunggangi kuda putihnya. Ia sedang menuju medan perang, bukan hanya untuk Israel, tapi untuk menuntaskan segalanya. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan renungan hari ini. Jika firman ini menyentuh hatimu, jangan simpan sendiri. Sebarkan, bagikan, dan jadilah suara bagi suara Tuhan di tengah dunia yang mulai tuli terhadap kebenaran. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan loncengnya, dan nyalakan keberanianmu untuk berdiri di pihak Tuhan. Sampai jumpa di video berikutnya dalam kasih dan kuasa Kristus, karena waktunya sudah dekat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana.
Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa Roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab 1 hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan.
Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaannya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.